Dan obat itu bikin badan ini sakit kalau kita nggak pakai lagi kan gitu. Itu ciri-ciri zat adiktif yang membuat ketergantungan. Itulah makanya bedanya pecandu narkoba yang tidak ikut rehab dengan ikut rehab itu tadi. Kalau ikut rehab itu dikasih ya mantel atau dikasih jaket anti peluru. Wah kita lagi mau bazar di sebuah mall, kita nggak punya stok, tinggal minta ke mereka, semudah itu mereka percaya sama kita. Terus kalau mereka yang lagi pergi ke luar negeri, kita dikasih harga dengan murah, kita perlu barang. Jadi sebenarnya sangat banyak, dan aku coba menjalankan amanah dari Dr. Aisyah itu kan berarti artinya bersainglah secara positif. Ya, sebenarnya gini, sekarang, bisnis sekarang itu malah yang berhasil kalau collaboration, collab. Bener dok, Ya, bener. dia sekarang, era sekarang bukan kompetitif, bukan. Collaboration. Ya. Kenapa? Karena setiap orang ada energinya, setiap orang ada kemahirannya, kemudian dia bergabung. Ini dia naik ke atasnya bisa bareng-bareng dan lebih cepat kan gitu. Ya. Betul. Jadi, ya, sekarang justru, kalau yang mau sendiri-sendiri, dia tergerus itu. Kalah itu. Iya, kalah. Pasti gitu. Iya, justru kalau collab, kita bikin tim, bikin teamwork, ya, let's work together. Itulah di fase yang kita bersyukur itu. Ayo kita bagi yuk, sama-sama yuk. Ya, dan di dalam Islam itu, kalau kapan kita berbagi, itu akan dibalas lebih banyak itu. Dibalas lebih banyak lagi, berbagi ditambah lagi gitu. Nah, ingat nggak kita dan juga di TC, terapi komunitas, masih ingat nggak Mira? Man help himself. Help himself, ya, masih ingat dong. Jadi kalau kita bantu orang, sebetulnya itu bantu diri kita. Gitu. Bantu diri kita sendiri. Iya, sebetulnya. Benar-benar. Makanya kalau kita banyak bantu orang, berarti ya akan banyak orang bantu kita gitu. Bahkan kalau saya suka bilang tuh sama Bang Saing, sama Mas Romas, pokoknya sama anak-anak SRS ya, apalagi soal narkoba. Ya, kita bantu pasien narkoba sepenuh hati. Insya Allah, Allah jaga anak turunan kita nggak kena narkoba. Gitu. Saya bilang gitu sama teman-teman. Karena kita tahu ya. Alhamdulillah ya dok. Alhamdulillah juga tahu ngurus narkoba nggak mudah kan ya. Alhamdulillah dok ya, anak udah dokter semua kan. Sekarang Mas Lanang udah dokter, anak dokter. Mas Lanang dokter, dan dia yang sekarang jadi dokternya di panti rehab ini gitu. Yang kedua Mas Prio koas. Ya, Mas Prio koas ya. Ketiga Mas Kakung mahasiswa menurunkan semua dokter ya. Enggak, Allah. Baru tiga ya. Dua lagi masih SMA. Tiga, insya Allah. Ya kan masih insya Allah lah dong, ntar lagi juga udah, aku yakin sih pasti ini talenta dokter semua turun ke Mas Lanang, ke Mas Prio, ntar lagi tinggal Mas Kakung, Mas Jaler, Mas Dek Ragi. Jaler sama Ragi, ya. Kita tunggu dong insya Allah semua soal yang unik gini, Tante Mira, anak-anak kalau panggil Mira Tante Mira ya. Jadi setiap karya tulis, kemudian karya ilmiah atau skripsi, mereka semua membahas tentang narkoba. Kenapa? Karena mereka dari kecil lihat perjuangan ibunya dan tim ibunya ini untuk lulus narkoba. Jadi mereka selalu tuh kalau mau ada karya tulis atau skripsi ya, itu pasti ambil narkoba ya. Karena dia lihat ada rehabnya ibunya, jadi laboratoriumnya ada. Dan akhirnya itu tadi, mereka nggak usah dimarah-marahin bahwa narkoba itu bahaya, karena mereka meneliti sendiri, mereka tahu narkoba bahaya, gitu. Betul. Itu keunggulannya ya dok ya. Nah, itu salah satu dari man help himself gitu. Ya memang dari dulu sih Dokter Aisyah kan nggak pernah merasa takut, kayak misalkan gini, hati-hati ya, ini Dokter Aisyah waktu di zaman dulu adalah orang yang menurut aku masih 1001 banget dok, karena kan sekarang udah banyak panduan ya, udah banyak himbauan ke masyarakat bahwa tidak boleh menjudgment junkie atau penggunanya. Jangan menyalahkan si penggunanya, karena pengguna juga korban. Itu kan baru ada, aku lihat terakhir belakangan ini ya dok. Kalau dulu itu kan belum, jadi lebih kayak mereject aja, lebih di reject aja, orang-orang seperti itu di reject. Cuman aku lihat dari dulu Dokter Aisyah, justru anak-anaknya itu
dibawa ke kita, deket sama kita tuh nggak ada merasa jalan-jalannya bareng ya. Iya, jalan bareng, kita nginep bareng, dan luar kota bareng ya. Bareng. Dan Dokter Aisyah tuh nggak ada sedikit pun rasa khawatir kayak anak saya jangan sampai ya ngelihat kamu, misalkan keadaan ada orang yang lagi mengalami proses pemulihannya, kan ada yang sangat dahsyat ya dok ya untuk dari putus zat itu. Nah itu Dokter Aisyah nggak dilarang sama Dokter Aisyah, kalau kamu lihat ya silakan lihat. Jadi pada akhirnya anak-anak dokter juga udah terpatri bahwa narkoba itu adalah bahaya gitu. Jadi kan dia lihat kesulitannya para pasien-pasien ibunya ya, dan maka mereka panggilnya om atau tante gitu kan sama benar, pasien ini kan. Benar. Dan mereka juga tahu bahwa sebetulnya 90% ya korban narkoba itu orang baik, anak baik, cuman salah jalan aja, salah milih. Iya. Sebenarnya itu sih dari mereka memanggil kita om, tante aja udah dianggap keluarga sama mereka. Itu satu sisi ya dok ya positifnya. Terus udah gitu di saat mereka melihat sisi positif kita itu sebenarnya support buat kita bahwa ini anak kecil aja bisa melihat, karena anak kecil yang mungkin dulu masih ragu, masih kecil, jalan kaki masih polos, masih polos, mereka aja nggak takut. Itu ada sisi kita terasa tersupport bahwa oh ternyata gue bukan bandit, karena anak kecil aja nggak merasa takut. Kalau bandit kan orang takut, anak kecil paham gitu ya dok ya, yang namanya preman dari bentukannya dari apanya juga pasti kan dia ngeliatnya udah takut. Cuman nih enggak, alhamdulillah banget ya dok ya. Ya, jadi itu juga sebetulnya ya dulu ya itu karena apa ya? Kan dulu tuh tadi Mira bilang ya kan belum ada guidance, malah belum ada Google kayak gini ya. Jadi saya mencoba ya Allah kasih petunjuk. Ini bagaimana ya membimbing adik-adik ini dan membimbing juga anak-anak supaya mereka saling berinteraksi gitu ya. Itu petunjuk-petunjuk aja yang Allah berikan. Jadi saya merasa ya Allah terima kasih ya. Dan sampai sekarang kaitannya anak-anakku itu sangat menghormati teman-teman termasuk Tante Mira, Om Tommy, Om Rokan semuanya. Mereka ngerti bahwa ini susah ya, nggak mudah bisa stay on top itu. Clean and sober itu nggak mudah ya, dan itu tadi dia juga menghormati omnya, adekku Bang Saing. Bang Saing juga udah pernah loh aku ajak IG live seru-seruan. Oh iya, Bang Saing ya, aku aduh salut loh dok, beneran. Ya, Bang Saing juga nggak mudah kan, bertahun-tahun juga kan, berkali-kali jatuh kan. Iya, tapi itu tadi kita mencoba melihat, oh kalau itu anak pecandu narkoba pada saat dia make terjadi penyimpangan itu karena jaketnya tuh, kita buka tuh jaketnya tuh, ayo kita buka ya. Kadang ada pecandu mau dibantuin buka masih belum mau. Iya, betul. Iya, denial, reject. Masih enak nih pakai jaket pecandu ini gitu kan. Nah, tapi ada juga pecandu yang bukain dong dok, bukain, saya nggak sanggup buka sendiri. Nah, itulah kira-kira analoginya. Ya, termasuk Mira datang ke aku ya bukain. Dan ini Mira ya, teman-teman ya, dulu Mira waktu kita obatin dia tuh kan anak banget nih, lucu, terus suka apa sih lagu itu dulu, inget gak lagunya Aku Punya Teman? Oh iya dok. Itu lagunya Maya Estianti Ratu. Buat saya dan teman-teman Mira ini jadi menghibur kita. Aku apa tuh dok ya waktu itu ya? Iya emang aku lewat. Waktu diobatin tuh jadi menghibur kita karena lucu banget. Dan dia ketawa terus, sakau aja dia ketawa. Paling kalau nggak tahan ya baru nangis. Tapi ada yang terparah sih dok, yang banting bara. Iya itu. Mukul tembok. Iya kan? Itu udah terparah. Tapi kan waktu itu aku nggak ada. Itu ditangani sama orang lain soalnya. Iya dok. Itu tapi udah biasanya di hari-hari yang memang sudah ini dok. Biasa udah betul-betul mau lepas banget kan. Jadi memang sakau banget. Sakau banget. Itu susah banget dok. Aku sendiri juga emang terinspirasi tuh untuk lepas tuh karena aku ngerasa hidup aku tuh terkengkung gitu. Jadi maksudnya kayak aku melihat orang mau pergi tanpa ada batasan gitu, kayak mau kemana atau apa, kok enaknya lepas aja gitu ya dok. Kalau kita kok baru 2 jam pergi udah merasa badan ini lagi pakai gitu ya. Itu namanya ketergantungan, namanya juga ketergantungan. Ya itulah dok yang bikin letih, lelah, jadi ngerasa mungkin udah terlalu kayak
kita ngerasa diatur sama sesuatu, tapi sesuatu itu bukan orang tua kita gitu. Tapi kok kita perlu butuh gitu ya dok, seakan nggak bisa hidup kalau nggak pakai itu gitu. Karena sakit badannya kan. Karena sakit. Golongan opiat ya, itu sakit banget. Ya, sakit banget. Jadi kalau teman-teman Mira mau tahu sakitnya sakau kayak apa itu, kayak kuku dicabut 20 kuku tangan sama kuku kaki itu. Makanya itu juga kayaknya masih lebih lagi deh dok. Masih lebih lagi deh kayaknya. Makanya waktu itu saya memahami kalau mereka mencari lagi obat itu. Kenapa? Karena sudah dipakaikan obat dokter nggak mempan, artinya nggak nutup sakit kayak kuku dicabut itu. Jadi itulah makanya mereka mencoba pakai lagi. Karena banyak orang bilang, kok nggak kapok-kapok sih? Saya bukan nggak kapok-kapok, badannya sakit. Iya, benar. Kalau kapok sih sebenarnya bukan yang nggak kapok, loh, kapok banget ya dok, duit habis, badan sakit. Tapi itu udah menjadi nggak ada obat dokter yang bisa menyamai golongan narkotika, nggak ada. Iya, karena obat dokter kan berdosis ya dok. Iya, narkotika udah sangat tinggi levelnya. Iya, tinggi levelnya, makanya kita bantu dengan obat-obatan di bawah itu udah susah. Makanya kalau ada orang harus bareng dengan tekad ya dok. Iya, makanya ada orang juga ya kepengen melegalkan ganja. Orang tuh nggak tahu ya, ganja itu pilihan terakhir. Masih ada obat-obat lain yang masih bisa dipakai, yang gitu. Emang ya dok, mau dilegalkan dok? Iya, pada ini ganja kan, iya memang ganja ada manfaatnya untuk pengobatan. Jangankan pengobatan. Dulu aja kertas dari batangnya ganja tuh, yang seratnya ganja dulu kan. Tapi sekarang di Indonesia memang belum saatnya. Kalau aku sebagai praktisi ya, sebagai orang yang bekerja sejak 98 ngurusin pasien-pasien. Iya betul. Nah, kalaupun ganja mau dijadikan sebagai pengobatan, itu juga pilihan terakhir. Itu paling tinggi itu narkotika. Betul. Dan sekarang secara farmasi sudah ditemukan derivat-derivat dari obat-obatan narkotika ini. Jadi pakai aja yang golongan-golongan yang di bawah standar. Iya. Kadang-kadang kan orang suka. Ya memang aku pernah dengar ya dok. Pernah dengar masalah yang ganja katanya yang untuk memabukkannya ditarik, yang disisakan untuk yang cancer kalau nggak salah kan dok, pengobatan cancer ya. Cancer. Iya. Cancer jangankan pakai ganja, cancer itu juga diberikan oleh, kalau sudah stadium lanjut, itu dikasih morfin memang. Morfin. Golongannya opiat kan? Iya. Dan memang tanaman ini memang diciptakan oleh Allah untuk orang yang sakitnya udah di level yang pakai obat apa aja nggak mempan gitu. Nah, cuman disalahgunakan kan gitu. Betul. Seperti mama lah dong, waktu itu di kemo kan. Yang kita perangkan salah gunakan ini ya. Mama kan gitu ya, kan sakit ya. Makanya karena sakit ada indikasinya, dokter memberikan, tapi dosisnya diatur sedemikian rupa. Betul. Supaya orang sakit cancer ini kan sakitnya minta ampun. Makanya diberikan supaya bisa tenang, masih bisa sholat, masih bisa ngaji, masih bisa ya kan kita nggak tahu umur kapan. Tapi kalau kesakitan badan mana orang bisa sholat dengan tenang, mana orang mau ngaji dengan tenang kalau badan sakit. Itulah makanya dokter ya, pihak dokter memberikan narkose atau golongan narkotika gitu kan, harusnya gitu. Cuman disalahgunain sampai nggak kenapa-napa ya dok. Iya, kanker enggak, perang enggak, make. Akhirnya jadi perang sama diri sendiri dok ya. Itulah makanya. Akhirnya kankernya kantong kering gitu. Iya. Habis-habisan ya Allah. Ya Allah, aku emang juga nggak pernah berpikir dulu nggak pernah sih dok terpikir kayak maksudnya seorang Mira itu emang akan out dari dunia itu dok. Kayaknya nggak pernah tergambar dok. Ukuran untuk aku tuh sangat mudah, apalagi Harjo ya dok, kayak udah lo bikin member aja gitu kan. Maksudnya untuk teman-teman ini hanya gambaran. Jadi kalau ini nih supaya teman-teman paham ya, atau teman-teman percaya ya, aku deh yang ngomong nih. Mira itu berat banget ninggalin dunia narkotika dulu. Kenapa? Karena dia perempuan. Ya, perempuan itu kalau sakau lebih sakit. Iya dong. Itu.
Ya, bisa kau. Saya mendingan ngobatin 10 orang laki-laki daripada 1 Mira pada saat itu. Ya, benar. Karena perempuan itu daya sakitnya itu, sensitivitasnya lebih berat dibanding kalau laki-laki gitu ya. Belum lagi perasaannya nggak enak, hysterical ya, kadang aduh bingung banget kan gitu. Makanya ngobatin pasien narkotika perempuan itu itu lebih susah. Nah, makanya pas Mira terus saya pantau berhasil bersama Tommy, maju dan sebagainya, itu kalau ingat zaman dulu, memang jangankan Mira, yang saya aja sebagai dokternya ya, itu kaget juga. Luar biasa ini anaknya, dan itu dalam waktu cepat loh. Kalau misalnya memprediksi ya dengan hitung-hitungan medis, mungkin ya Mira mungkin tahun 2025 barangkali baru mulai sukses, harusnya gitu kan. Tapi sekarang belum 2025 kamu sudah sama-sama Tommy ya, jalani dengan tekun bisnis ini gitu. Iya Dok, alhamdulillah banget. Aku juga kadang masih ini ayahmu dan ibumu di alam barzah nih, Masya Allah pasti bahagia banget. Alhamdulillah ya Allah, insya Allah, amin ya Allah. Amin Dok. Iya. Karena apa yang kebaikan Mira yang Mira lakukan bersama Tommy itu mengalir ke orang tua Mira dan Tommy. Kan mereka menyaksikan. Jadi di alam barzah itu ruh kayak di dalam satu kamar, kaca dinding kanan, dinding kirinya. Kanan dia melihat akhirat, nanti the next-nya, kiri dia lihat dunia. Ngeliatin, jadi anaknya ngapain diliatin. Makanya kalau anak-anak ya melakukan hal yang baik-baik, itu orang tua yang sudah meninggal di alam barzah itu seneng banget. Ya, dan mengalir ke mereka, bagaikan kita membawakan makanan pada mereka. Itu. Dan beruntung banget. Ya ketika mama bapak udah nggak ada gitu, maksudnya untungnya udah nggak ada begitu ya. Jadi maksudnya nggak banget terakhir semua ini kolaborasi dari ikhtiar Mira, ikhtiar papa, mama, doa yang terus menerus ya, oleh bapak ibu, oleh papa mama ini, oleh keluarga, oleh kita juga ya. Kalau aku sih sebenarnya terhadap Mira ini sebenarnya kakak, posisinya kakak, kayak kakak aja sebetulnya ya. Jadi kita juga ngedoain gitu, ya Allah gitu. Nanti kalau saya misalnya ya lihat kamu punya perkembangan itu suka ketawa sendiri. Apalagi nanti ada, ingat nggak Bang Hanis? Iya. Sama-sama aku jemput Mira di rumah. Itu kalau kita ketemu berdua, terus cerita lagi tentang Mira, keberhasilan Mira sekarang, dan ingat Mira dulu, kita berdua ketawa terpinggal-pinggal. Nggak bisa habis ketawanya. Ada dia masih nge-WhatsApp aku, Bang Hanis. Iya, kan bayangin waktu ngejemput ya, kamu lagi. Dan itu pakai ngamuk-ngamuk lagi Dok. Aku iya, itu dia. Iya, cuman kan karena kita udah paham ya, kita nggak usah ikutan ngamuk kan, jadi lihat-lihat aja. Nah, cuman waktu ngelihat aja itu bukan diam, kita doain, ya Allah angkat sakitnya adekku ini, ya Allah berikan ketabahan, ya Allah berikan kekuatan, itu kita doain. Ya. Ini kalau Nani Mas Bang Hanis juga suruh ikut nih, lihat videonya Mira nih, masih dia ketawa-ketawa nih. Nanti kita ya, nanti kalau ada itu perjuangan yang luar biasa Dok. Share link ya. Iya, nanti aku share link Dok ke Bang Hanis, udah pasti dia gonggowo kan, aku dipanggilnya dulu saking keselnya dia malu. Aku dipanggil sama dia gonggowo apa-apa gitu kan. Mira gonggowo. Jadi emang perjalanan ini nggak semudah kayak kita bercerita gini ya Dok. Maksudnya untuk orang-orang baru termasuk kayak Tommy atau mungkin semua yang berrelasi dengan aku sekarang ini, mungkin mereka tidak pernah bisa membayangkan bagaimana kejadian waktu itu ya Dok. Betul. Yang penuh emosionalnya, penuh perjuangannya. Hanya bisa mendengar cerita kita aja gitu kan Dok. Ya, apalagi kalau belum pernah ketemu ya. Apalagi belum pernah ketemu. Cuman ya memang aku akuin di saat ini pun aku membuka suatu sebenarnya peluang yang ada di depan aku ini adalah resiko terbesar untuk latar belakang aku. Karena di sini online shop sendiri kan diperlukan suatu kepercayaan ya Dok.
Betul. Jadi waktu aku mau mulai online shop aku, itu yang beli bukan teman-teman aku dong. Iya, iya. Ada arti kata bukan teman-teman kecilku yang tahu aku waktu itu masih dalam kondisi masih bertanya-tanya apakah Mira sudah oke apa belum gitu ya dok. Itu bukan mereka. Jadi justru aku membuktikan dulu yang beli orang luar. Betul. Ya orang luar dulu. Gak apa-apa, itu benar, itu strategi yang benar. Nah, sekarang pas Mira open kayak gini, dan kemudian orang masih percaya, itu orang itu hebat tuh. Teman Mira yang percaya dengan Mira sudah open, sudah jujur, sudah honest gini, dan teman-teman ini masih percaya, bahkan tambah percaya sama Mira, itu keren mereka. Tapi kalau ada nih Mira udah honest, dan orang itu ninggalin Mira, oh bego tuh orang. Aku ngomong kayak gitu aja. Iya. Alhamdulillah, kalau teman-teman SMP, teman-teman SMA semua malah mendukung dan mereka benar-benar ngucapin terharu gitu dok. Banyak yang nggak nyangka gitu. Makanya, jadi kita nih penting di satu titik membuka supaya apa? Karena banyak manfaatnya. Dan ya, salah satunya adalah ya kita bisa mengambil inspirasi. Kedua kita juga bisa harus hati-hati kita di sekarang ini karena banyak sekali penyimpangan di luar ya. Kemudian hikmah lagi adalah suatu ketika saya punya tetangga, punya keluarga jauh atau nauzubillah min zalik barangkali keluarga dekat kena narkoba, saya bisa tanya sama Mbak Mira. Ya, how to solve it gitu. Gimana harus mengatasinya gitu. Itulah keuntungan kalau kita open. Betul, Dok. Open. Dan tinggal berikutnya tinggal buktiin. Ya, benar. Ya. Kalau ada yang ngeledek atau menghina, ya sudah kita istighfar aja, astagfirullahaladzim. Dan tidak usah keikut lagi sama mereka. Iya. Ya, karena kalau kita keikut sama mereka hina-hina Mira, kemudian kita marah sama mereka terikut ya, kesel memang boleh kesel, makanya istighfar. Tapi kalau kita ikut marah, nanti kita yang turun nanti. Iya. Enggak itu. Iya. Karena kadang-kadang memang ada orang yang sifatnya ya jealous, kemudian ya itu tadi ya, atau iri gitu ya, cemburu dan sebagainya ya. Itu karena emosi mereka yang belum bisa mereka ya rilis sampai menerima bahwa ya sesuatu itu ada perubahan. Hidup ini berbuahan atau hijrah, kan istilahnya hijrah. Ya, betul dok. Satu yang buruk itu bisa naik lagi ke sesuatu yang baik. Itu kan alhamdulillah, Masya Allah. Iya dok, aku juga sebenarnya berpikir ini aku mau buka karena supaya bisa menjadi inspirasi orang lain juga, bahwa maksudnya kita kalau ibaratnya dulu sampah masih bisa didaur ulang ya dok bahasanya. Sampah itu sampah kalau didaur ulang mahal. Oh iya dok ya. Iya, koran kan koran kan murah. Koran betul. Murah. Kemudian koran bekas, kemudian tapi itu tadi waktu mendaur ulang itu kan ada proses. Ya. Direndam pakai air, dibejak ya. Kemudian dikasih lem, dibentuk, panaskan matahari karena dicek akhirnya lebih mahal daripada harga koran itu gitu. Benar dok. Nggak semua yang daur ulang memang sekarang kan kita bisa lihat dok harganya, jadi nggak ada harga gitu ya. Kalau daur ulang itu intinya mahal banget, bebas mau jual berapa aja. Ya sebenarnya sih jadi dari online shop ini sendiri aku melatih untuk terus menerus buat suatu kepercayaan ke orang, pembuktian bahwa memang aku adalah trusted all shop. Itu kan mengikat ya dok, mengikat aku supaya konsisten untuk melakukan hal itu. Ini jadi sebuah terapi seumur hidup. Iya. Ya, bahwa semakin orang percaya, semakin saya harus jaga amanahnya kan gitu. Semakin orang lagi percaya, saya harus jaga amanahnya. Kita nggak boleh sembarangan lagi. Itu penting. Hidup itu harus ada yang ngawasin. Iya. Harus ada yang ngawasin. Semakin banyak yang ngawasin, semakin hidup kita tuh lurus aja, jalannya lurus. Gitu. Nah, benar. Walaupun dok ya, misalkan kadang ada aja mungkin masalah persaingan gitu ya dok. Di belakang mungkin ada pembicaraan yang ingin menjatuhkan, tapi ya itu tadi ada hidayah dari Allah dok. Terbukti nyata ya dok, bahwa berapa kali dua kali ya ada kejadian lucu dok. Karena memang kan posisinya saat ini saya memang betul-betul putus total dengan yang namanya dunia narkoba ya dok. Jadi memang tidak sama sekali saya
bahkan dari dulu, maksudnya selama memakai narkoba pun emang nakal narkoba aja, bukannya nakal kayak maaf yang lain-lain gitu ya dok, ada yang lain bukan. Nah di situ, insya Allah ya dok, cuman itu doang ya dok, karena dari keluarga juga aku kan bukan keluarga baik-baik itu anak yang kena narkoba dan keluarganya baik-baik ya dia bukan bengal, dia yang dia lakukan kriminalnya karena mau narkobanya gitu, bukan untuk yang kriminal lain, berjudi kah ya atau apa free sex dan sebagainya kan gitu ya. Jadi memang kalau kayak misalnya Mira nih, karena dari keluarga baik-baik, kecilnya juga dididik dengan baik, itu tadi kalaupun cari uang untuk mencuri atau jual barang karena butuh barang itu aja gitu. Iya, bukan mau korupsi untuk foya-foya, ini badan gue ini butuh kan gitu. Iya, benar. Nah itu dok, di sini tuh suka ada aja yang ibaratnya mau bicara di belakang gitu ya dok ya, biar orang itu khawatir karena wah hati-hati sama hubungan bekas narkoba kan ada tuh. Tapi alhamdulillah kita mengalami dok 2 kali karena ada hidayah dari Allah tadi, aku udah ninggalin total dunia itu dan aku selalu meminta 2 kali dok. Itu yang ada orang yang berbicara itu dok, nauzubillah, bukannya aku mengejat ya dok, tapi aku makin melambung, dia makin di situ aja atau turun gitu dok. Betul. Dan nggak ada yang terpengaruh, itu alhamdulillah dok, nggak ada yang terpengaruh. Harus disyukuri tuh, disyukuri. Karena kan Mira dibantu Tommy untuk membuktikan. Udah naik, kalau udah naik terlalu di atas gitu ya, ada orang manggil-manggil di bawah untuk nurun itu. Ya, kalau misalnya kita tenang-tenang aja, nggak ikut emosi, kita nggak ikut turun, malah naik aja. Malah naik aja. Dan karena aku juga merasa rugi dok, kalau seandainya sampai aku jatuh sama hal-hal kayak gitu karena perjuangan yang dokter udah sebagai saksi aku gitu kan, aku nggak mau dok, nggak mau. Aku udah di lantai 30 harus turun ke 5, waduh, ngapain kan? Nah, apalagi lagi nih Mir, ya. Jadi gini Mir, kita ada ilmu yang namanya badan bioplasmik ya. Jadi tubuh kita ini itu ada tamengnya yang kita nggak lihat pakai mata kayak gini. Itu Allah kasih tameng. Ya, pernah nggak Mira ikut seminar aku tuh yang ada tamengnya? Nah, kalau kita digosipin orang ngomong karena kita ada tameng, omongan orang balik ke dia kayak bumerang. Iya, betul. Iya. Bener dok, itu kan aku udah ngikut dok, yang dulu sempat di Lombok juga kan dok ya. Itu mungkin karena itu juga dok. Yang penting kita nggak keikut, karena kalau keikut kita maki-maki dia, ya balik lagi ke kita gitu kan. Benar, kayak resonansi ya dok. Kayak resonansi ya dok. Iya. Kurang lebih kayak resonansi. Ya. Jadi kenapa dalam Islam itu kita dilarang menggibah orang ya, dengan gibah yang mencelakakan orang itu dia bisa balik ke kita gitu. Tapi kadang-kadang ada hal yang misalnya kita cerita ya sama keluarga atau sama tim bahwa hanya untuk membahas orang ini dia begini-begini, kenapa ya wataknya, itu bukan gibah, itu membahas gitu kan. Watak dia kasihan ya dia ya, harusnya kita bantuin kayak gini kan gitu. Tapi kalau ada orang ya menggibah kita dan menghasut, nah itu dia hati-hati tuh, balik ke dia itu. Iya pasti tuh dok, itu nyata sih dok. Apalagi sekarang kayak gitu instan ya dok, karma instan kalau kata orang sekarang. Cek gitu ya, cek. Iya. Cek. Walaupun misalnya konsep Islam memang istilahnya bukan karma ya, konsep Islam itu masuk di surat Az-Zariyat ayat 23. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Oh, ini. Iya, jadi kalau orang ngucapin yang buruk-buruk kena sama dia. Nah, ke dia balik lagi itu nauzubillah min zalik ya, dok. Ya. Makanya aku mikir sesimpel ini aja sih, biarin orang jahat sama aku, mereka pun kalau seandainya di posisiku pun belum tentu mereka bisa make it. Iya dong. Aku sesimpel itu juga sih mikirnya dok, untuk supaya tidak jatuh. Jadi aku nggak perlu balas menjadi dia. Tapi kayak aku berpikir belum tentu kamu bisa juga. Kalau kamu jadi aku gitu ya, aku ngomong sendiri dalam hatiku dok ke orang itu gitu. Jadi nggak perlu aku tegur dia, nggak perlu apa. Ya itu self therapy buat Mira untuk memberi penguat untuk nggak usah turun, udah di atas. Lantai 30. Dia masih di 5 misalnya ya. Dia masih di lantai 5, nggak usah turun. Itu penguat itu adalah ya, dia belum tentu bisa naik sampai 30 kan, itu istilahnya ya, analoginya gitu kan. Ya itu penguat. Ya.
Jadi pertimbangan-pertimbangan tadi itu yang Mira tadi mikirkan itu namanya penguat untuk bertahan. Ya. Kalau enggak nanti ya kita nggak bikin penguat ya kita ya terlanjur turun. Aduh rugi banget. Turun 1 lantai aja udah rugi gitu. Udah rugi ya, benar. Udah di 30 turun di 29 itu udah rugi, ada 1 lantai yang kita turun. Jelas kok, karena di 1 lantai itu aja kan maknanya sangat dalam. Banyak gitu makanya. Bener. Itu kayak Dok, makanya nih bisnis ini aku ambil sebenarnya kombinasi dari bagaimana kita di treatment di sebuah rehabilitasi. Terus udah gitu aku juga sama dokter Aisyah banyak bimbingan mengenai watak, mengenai karakter, dan mengenai semua otak kanan, otak kiri dengan dapatnya hal-hal kayak begitu. Ini sebenarnya banyak yang bertanya Dok. Jadi Mbak aku mau dong kayak Mbak, banyak menganggap yang jadi aku tuh enak. Karena mereka juga kan nggak tahu latar belakangku kan Dok. Nah harapanku dengan mereka tahu latar belakangku, ternyata perjuanganku nggak sesimpel itu, nggak seujung, nggak seujung jari gitu ya Dok. Ini perjuangan yang sangat berat, fase-fase panjang. Ya panjang, bahkan waktu itu udah sempat hopeless ya Dok. Aku udah hampir dibuang sama keluargaku. Yes. Karena mereka ngerasa sempat udah udah nih kayaknya mau nggak bisa. Karena waktu itu Mira itu kayak ibarat naik tangga, turun lagi naik, turun lagi naik, turun lagi begitu-gitu terus. Iya, dan turunnya terjun bebas dan tangganya baru sampai level 3, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, itu itulah makanya jadinya capek kan? Jadinya iya benar. Mending turun Dok, terjun bebas ya Dok. Udah di angka 5 terjun bebas. Merosot. Grubrak namanya. Grubrak. Dokter Aisyah aja mungkin udah lelah banget. Apa tuh rock the bottom. Wah. itu sih Dok, itu aku pegangan aku banget, itu hal yang mengerikan banget di dalam hidup aku Dok. Tapi alhamdulillah banget aku bersyukur, mungkin Allah punya jalan lain juga ya Dok. Aku dikasih jalan seperti itu, ternyata nggak pernah terpintas di aku kalau bapak mama perginya begitu berdekatan. Karena kalau aku masih kayak dulu, entah apa jadinya hidup aku gitu ya. Dan ada kesenangan di aku, bapak pergi udah melihat aku udah pulih, udah punya usaha, jadi bapak udah ngerasa tenang, udah berapa tahun aku cukup menjalani itu Dok, apalagi mama. Dan sekarang masih lihat loh, dan tambah bahagia beliau insyaallah. Ya. Iya sih Dok. Iya, kita jangan dikira orang meninggal itu ruhnya nggak ada, badannya saja karena sudah fungsinya berhenti, karena dia terbuat dari saripati tanah badan kita maka kembali ke tanah. Tapi ruh itu kembali pada Allah, ditempatkan di sebuah alam disebut alam barzah, masih lihat itu. Ya. Iya Dok, insya Allah makanya. Ya, pokoknya gini ya. Kadang-kadang memang perlu turning point tertentu ya, seseorang itu untuk ya naik tangganya lebih kuat ya. Bisa jadi dengan Bapak Ibu pergi kemarin, tapi alhamdulillah sudah lihat Mira ya pulih gitu ya. Nah, pas beliau pergi itu jadi sebuah turning point lagi berikutnya untuk Mira naik lagi berikutnya. Kemudian diberikan jodoh Mas Tommy itu juga turning point lagi untuk naik lagi ke atas. Gitu. Ya, itu bersyukur ya alhamdulillah ya. Benar Dok. Anak lagi ya Dok. Sengaja aku nggak terlalu aku kayak ini biarin dia tahu gitu loh Dok, biar dia juga tahu perjuangan seorang ibunya. Dia nggak boleh malu gitu, dia harusnya bangga juga kalau ibunya berhasil, kecuali aku nggak berhasil lewatin proses itu gitu Dok. Itu pelajaran ini sekali tuh, pelajaran sangat mendasar oleh anak-anak bahwa ibuku ya dia tough, dia pernah naik terus mendaki tangga dan alhamdulillah gitu. Memang nggak mudah juga loh, nggak mudah juga menjelaskan pada anak-anak bila orang tuanya punya pengalaman yang gelap gitu, nggak mudah. Nggak mudah. Jadi perlu lihat kondisi, udah perlu nggak fasenya udah pas nggak gitu. Iya. Dan ini kan dia udah agak gede, nanti ada waktunya mungkin kelas 3 SMP atau SMA, kelas 1 mungkin aku udah mau bicara untuk lebih belak-belakan gitu Dok. Kayak kemarin kan hanya kiasan, tinggal selalu doa aja. Doa ya Allah, pada saatnya nanti aku bercerita, anakku paham dan menerima dengan sepenuh hati. Selalu doa itu. Harus doain. Alhamdulillah Dok, aku senang banget.
Senang banget ini jadi Aku juga senang nih. Sesuatu. Ini aku belum pernah loh berkunjung ke IG live lain-lain. Baru Oh kali. iya Dok. Iya. Kenapa Dok? Belum pernah gantian aku yang ke IG live yang lain-lain. Ini baru ke Mira ini. Iya itu dia Dok. Aku bangga banget, alhamdulillah banget bisa dapet nih konten sama Dokter Aisyah. Aku juga mau share nanti di YouTube. Terus supaya ini pengalaman ini aku memulainya dengan grogi, canggung karena mungkin dulu dokter pernah tahu ya kalau dari pihak keluarga aku lebih banyak meminta nge-keep karena mungkin prosesnya bukan proses tahu tapi waktu itu status dari almarhum bapak juga mempengaruhi siapa dia dan apa dia gitu kan Dok. Nah cuman kita hargai itu. Ya aku juga karena masih mengikut belum nikah ya udah aku hargain. Tapi di detik ini Dok dan sudah aku melalui perjuangan itu di setiap perjuangan aku selalu teringat bahwa dulu ada yang, jadi kalau aku mau down Dok di yang sekarang, aku selalu tolak ukurnya dulu kamu udah lebih berat mengalami, ada itu Dok, mengalami yang lebih berat. Masa segini aja kamu down kan itu ada tolak ukur ya Dok. Jadi alhamdulillah aku jalanin bisnis ini tuh kayak sesuatu mimpi tapi nyata gitu. Mau ngasih tau juga pesan ke orang-orang bahwa jangan pernah mengejudge ex-addict, tapi judge lah barangnya itu, narkobanya dijudge, tapi jangan orangnya gitu ya Dok. Jangan di stigma, wah gara-gara dia mantan pecandu saya takut beli sama dia. Orang kita melakukan penipuan, enggak. Kita tidak. Malah nih, menurut aku ya, pecandu narkoba yang melewati rehabilitasi, yang metode yang kita punya tuh ya, therapeutic community ya, itu malah lebih jujur, lebih bertanggung jawab. Ya. Betul. Terus lebih teratur keuangannya. Karena ada belajar kan? Skill. Ya, belajar memanage diri, belajar memanage emosi. Betul. Ada skill tersendiri ya, Dok. Skillnya tuh beda loh. Malah kalau aku lihat ya, 22 tahun ini dia jauh lebih bagus daripada orang yang tidak pakai tapi tidak pernah membenah dirinya gitu. Iya, betul. Benar, Dok. Jadi banyak banget yang justru dia lebih negatif daripada orang pemakai gitu. Padahal dia normal person. Iya. Kayak gitu banyak Dok, banyak dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Iya, karena dia berada di posisi pride gitu kan, pride sehingga nggak membenah dirinya gitu. Dengan kebiasaan mereka kayak yang masih suka, maksudnya masih dengan kebiasaan buruk yang dianggap toleransi buat mereka, padahal itu bukan hal yang ditoleransi walaupun dalam bentuk agama gitu, atau kita kalau XID kan nggak boleh menyentuh, misalkan kayak mau malam mingguan santai nyambil minum gitu ya Dok ya. Kalau orang buat XID gitu. Masih banyak tuh Dok yang melepas kayak begitu, itu suatu toleransi buat mereka kan. Tapi kalau kita XID kan nggak boleh, karena itu udah salah satu kunci kan Dok. Iya, betul. Jadi alhamdulillah kita pengendalian dirinya tuh lebih kuat. Ya. Asal lewat rehabilitasi ya. Betul Dok. Kalau nggak lewat itu kayak susah deh Dok. Kalau nggak lewat rehab justru gitu, rehabilitasi itu kayak sekolahnya para kepribadian untuk dia pengendalian diri, mengupgrade dirinya, membetulkan self image ya dan sebagainya gitu. Dan bisa berkomunikasi. Udah bisa bilang sesuatu tentang perasaannya. Kalau dulu kan mendem kan gitu ya. Tiba-tiba nanti jatuh lagi gitu ya Dok. Ya memang Dok banyak sekali fungsi bukan fungsi lagi ya, makna dari sebuah rehabilitasi itu Dok. Itu emang betul-betul sangat dalam banget buat aku sih, penting karena itu kita sesuatu yang diajarin hal baru di saat kondisi kita yang udah terbiasa berapa tahun dengan mengalami dunia gelap, dibawa ke dunia terang yang dipaksa untuk di atas rata-rata normal, di atas rata-rata orang normal. Karena kata mereka standarnya kalau kita pasang kalian di push untuk ke standar orang normal, kalian pasti akan jadi di bawahnya. Iya gitu kan Dok. Jadi alhamdulillah terus aku ikut dengan Dokter Aisyah itu sangat beruntung banget. Jadi kegiatan-kegiatan positif yang aku ikutin sama Dokter Aisyah itu ada ilmu semuanya Dok. Makanya itu aku combine semuanya untuk jalan hidupku. Ada pegangan Dok, alhamdulillah Dok. Alhamdulillah. Keren. Masya Allah. Barakallahu fikum, Mira, Tommy, dan Siva ya Masya Allah. Ya.
Ya, senang banget dok. Saya aku udah Mira, pokoknya semua udah bercampur aduk. Ini memang aku nggak bisa ini kan lah ya dok, karena kan aku baru perdana ini mengeksplor lah ya dok, dengan expose dan akan dieksplor kan nantinya, dengan harapan ya insya Allah customerku malah semakin mensupport aku, makin percaya sama aku, karena yang selama ini udah jadi langganan pun alhamdulillah tidak pernah kecewa. Kalau ada yang kecewa dalam ruang lingkup bisnis, tetap bukan karena ada masa lalu, tetapi melainkan memang ada hal-hal faktor bisnis yang ada kalanya kita dagang itu kan barang mungkin cacat, ukurannya kena gores ya kan gitu ya. Iya benar kan ada aja ya dok, itu emang ketidaksempurnaan dalam suatu dagang pasti ada di dagang. Iya, benar. Cuman ibaratnya kayak kalau ada teman-teman yang kena atau orang tuanya yang pusing, itu juga sebenarnya emang ini supaya jadi motivasi dok, bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Betul. Insya Allah nih jadi amal jariah aku nanti ke depannya bisa. Amin. Masya Allah. Itu aja sih dok. Ya, ini pun sudah jadi amal jariahnya Bapak Ibu nih, ya Allah. Iya dok. Mungkin dulu kan nggak dikasih karena belum ada prestasinya aku. Kalau sekarang ada prestasi dan terakhir kan udah dikasih dok, aku ikut dokter aku ekspor boleh karena udah terbukti bisa membangun. Akunya sudah berubah gitu, sudah tidak pernah sama sekali memakai apapun lagi. Jadi dipersilakan, justru Bapak Ibuku juga menganggap ini kamu harus beramal, suatu reputasi gitu. Tapi kalau dulu pertama-tama belum diobatin, iyalah dok. Jangan dulu. Iyalah. Iya. Kalau kan belum diobatin, kan cara berpikirnya beda. Beda, nanti ngomongnya juga ngawur kan dok. Aduh, pokoknya stay on top my sister Villa, insyaallah. Alhamdulillah dok, terima kasih banget atas waktu dokter. Iya, terima kasih dok ya. Saya Mira aku tahu dokter sangat sibuk dan mau meluangkan waktu, mau berkunjung, mau membalas kunjungannya Dokter Aisyah. Iya, terima kasih dok. Aku senang banget karena semua banyak juga yang nanya, kamu kenal sama Dokter Aisyah ya? Itu waktu foto aku share juga banyak banget loh dok yang komen. Ini dokter udah terkenal dan nggak percaya dok. Aku bilang aku tuh udah kenal dokter lama. Itu banyak yang nggak percaya dok. Astagfirullahaladzim. Mentang-mentang aku pedagang sepatu, kayaknya nggak boleh kenal dokter. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah dok ya. Ini beneran. Mbak Mira itu udah kenal lama banget. Waktu dia masih muda banget. Lulus SMA kok dok, aku yang pertama Rumah Sakit Pondok Indah, Bang Syahril konselorku Dokter Aisyah, adiknya Dokter Aisyah nih Bang Syahril. Iya kan dok, itu aku waktu itu dulu drop-in center Bang Syahril konselorku. Gitu, alhamdulillah lah memang udah lama banget dan lucu ketemu lucu tuh. Kenapa dok? Lucu ketemu lucu. Bang saya kan lucu, kamu lucu. Sengwin parah banget tuh. Aduh, nggak selesai namanya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi. Walafiat ya dok, sehat selalu. Ya, oke dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss you, Mira, mamanya. Ya, sukses selalu ya, sukses ya. Ya, dok. Thank you so much. Jaga kesehatan ya, jaga kesehatan nih masih pandemi juga ya. Insya Allah dokter juga ya. Iya. Amin. Dadah.